Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Jaki STMkom selaku tutor atau dosen pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Perkenalkan, nama saya Aldi Julianto dari Prodi Sistem Informasi UPBJ Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Di sini terdapat soal yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini juga dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori. Kemudian ada pesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan. Kemudian pelanggan dapat masukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, tidak terbatas, hingga pelanggan masukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pesanannya. Catatan, jika menginput nilai tag di luar dari pilihan menu, sistem akan terus meminta input kembali. Kemudian menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya berdasarkan item yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dan total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan melebihi 100.000 dan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhannya melebihi 50.000. Kemudian mencetak surat pemesanan. Kemudian selanjutnya itu manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan dan menu untuk pengolahan menu untuk pemilik restoran, agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu range sebelumnya pada saat mengubah dan menghapus data. Akan muncul daftar menu dan kemudian menginput nomor menu. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus. Pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke pengolahan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai atau tag di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus minta input kembali. Oke, lanjut saja. Di sini saya telah membuat program Java. Di sini saya tidak akan membuat ulang dikarenakan untuk menyingkat waktu, maka di sini saya telah membuatnya dan saya akan menjelaskan program yang saya buat. Mungkin tidak terlalu panjang untuk penjelasannya, karena kan untuk menyingkat waktu. Di sini ada yang pertama, yaitu ada scanner. Jadi pada bagian ini saya menggunakan scanner untuk menerima input dari keyboard. Kemudian di sini ada kelas menu, digunakan untuk menyimpan data menu restoran. Kemudian di dalam kelas menu ini ada atribut, variabel nama menu, digunakan untuk menyimpan nama menu, kategori, digunakan untuk membedakan makanan dan minuman, dan harga, untuk menyimpan harga menu. Kemudian selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor ini digunakan untuk mengisi data menu saat objek dibuat. Kemudian selanjutnya ada kelas utama. Ini merupakan kelas utama program restoran sederhana. Kemudian scanner yang ini digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kemudian di sini ada array menu yang namanya daftar menu. Array daftar menu ini digunakan untuk menyimpan seluruh menu restoran. Kemudian ada variabel jumlah menu. Variabel ini digunakan untuk menghitung jumlah menu yang tersedia. Kemudian selanjutnya itu ada metode main atau metode utama. Metode main ini merupakan metode utama yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi. Selanjutnya ada di sini ada perulangan menu utama, perulangan do, dan switch.
Ruangan the wheel digunakan agar menu utama terus tampil sampai pengguna memilih keluar. Kemudian ada switch case. Switch case ini digunakan untuk menjalankan pilihan menu sesuai input pengguna. Kemudian di sini ada metode menu awal restoran. Metode ini digunakan untuk memasukkan data menu makanan dan minuman. Di sini ada nasi goreng, mie ayam, ayam bakar, dan sate ayam. Kemudian minumannya ada es teh, es jeruk, atau kopi susu, dan lainnya. Kemudian ada metode menampilkan menu. Sini ada perulangan port yang ini digunakan untuk menampilkan seluruh data menu pada array. Kemudian ada penjabangan if. Yang ini ada penjabangan if. Ini pencabangan if ini digunakan untuk memisahkan menu makanan dan minuman. Kemudian di sini ada menu pelanggan di sini. Sini untuk array menyimpan pesanan. Kemudian di sini ada input pesanan. Bagian ini. Perulangan wheel digunakan agar pelanggan dapat memesan lebih dari satu menu. Kemudian ada if. Ini jika pelanggan mengetik selesai, maka proses pemesanan akan berhenti. Kemudian ada boolean ini. Variabel boolean ini digunakan untuk mengecek apakah menu tersedia atau tidak. Kemudian menyimpan pesanan. Ini bagian sini ada menyimpan pesanan. Data pesanan pelanggan disimpan ke dalam array pesanan. Kemudian menghitung subtotal. Di bagian ini digunakan untuk menghitung subtotal seluruh pesanan. Kemudian ada ada pajak 10% dari subtotal. Kemudian ada diskon jika subtotal lebih dari 100.000, maka pelanggan dapat diskon 10%. Kemudian ada data pembayaran. Bagian ini digunakan untuk menghitung total pembayaran. Kemudian di sini ada struk pembayaran. Pada bagian ini program menampilkan struk pembayaran pelanggan. Kemudian selanjutnya ada di sini ada promo restoran. Jika subtotal lebih dari 50.000, maka pelanggan mendapat promo beli 1 gratis 1 minuman. Kemudian ada metode tambahan menu. Kemudian ada metode menu manajemen di sini. Ada tambah menu, kemudian ada ubah harga dan hapus menu, lihat menu, dan kembali. Menggunakan switch case juga. Kemudian ada tambah menu, jumlah menu yang ingin ditambah.
Kemudian ada metode ubah harga. Metode ini digunakan untuk mengubah harga menu restoran. Kemudian ada metode hapus menu. Metode ini digunakan untuk menghapus menu restoran dari array. Kemudian ada metode tampilkan semua menu. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh data menu restoran. Oke, langsung saja di sini kita running. Jadi di sini ada tampil outputnya seperti ini. Yang pertama ada menu pelanggan, yang kedua ada manajemen waktu, dan 3 keluar. Di sini saya akan lihat yang pertama yaitu menu pelanggan. Di sini terdapat menu makanan, nasi goreng, mie ayam, ayam bakar, sate ayam, dan lain-lainnya. Di sini semisal saya ingin memesan nasi goreng, sini saya akan memasukkan jumlah pesanan 4. Kemudian saya juga ingin masukkan pesanan ayam bakar. Jumlah pesanannya 2. Kemudian jus jeruk 4, dan kopi susu 4. Jika kita ingin mengakhiri pesanan ini, maka kita ketik selesai. Maka keluar struk pembayaran. Di sini nasi goreng 4 100.000, kemudian ayam bakar 2 60.000, jus jeruk 4 60.000, kopi susu 4 70.000. Maka totalnya 292.000. Pajak 10% 29.200 perak. Kemudian biaya pelayanan sebesar 20.000, diskon 10% mendapatkan 29.200. Di sini juga terdapat informasi promo. Selamat Anda mendapatkan promo 1 gratis 1 minuman, yaitu minumnya 1 kopi susu. Jadi total bayarnya 312.000. Kemudian di sini saya juga ingin manajemen menu maksudnya. Di sini pada manajemen menu terdapat tambah menu, kemudian ada ubah harga, hapus menu, dan lihat menu, dan kembali. Di sini saya misalnya ingin mengubah harga menu. Di sini ada nasi goreng, ingin saya ubah. Di sini terdapat apakah yakin ingin mengubah harga, ya atau tidak, ya. Masukkan harga barunya, saya ingin mengubah jadi 20.000. Maka kita lihat menunya yang kita rubah apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini nasi goreng telah berhasil dirubah. Kemudian di sini saya juga ingin menambahkan menu. Jumlah menu yang ingin ditambah, misal saya ingin menambah 1. Nama menunya misalnya es campur minuman, harganya 7.000. Coba kita lihat apakah berhasil ditambahkan. Kita lihat menu. Maka di sini es campur telah ditambahkan, harganya 7.000. Kemudian jika saya ingin menghapus menu, nomor menu yang ingin dihapus, misalnya saya ingin menghapus es campur tadi. Yakin ingin menghapus menu, ya atau tidak? Ya. Maka es campur telah dihapus. Coba kita lihat menunya. Di sini tidak ada lagi menu minuman es campur. Selanjutnya kita kembali.
Mungkin itu saja yang dapat saya kerjakan atau saya sampaikan pada program yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.